kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Seputar pandemi COVID-19, kita ingin melihat bagaimana kondisi bisnis di dunia kuliner di tengah pandemi COVID-19 yang kurang lebih sejak Maret kita berada di situasi ini. Saat ini saya bersama dengan Ibu Vivi, Ibu Ayu Vivin Sulistia Widani, owner dari Vivin Brownies. Mari kita sapa beliau. Om Swastiastu Bu Vivi. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, silakan Ibu. Baik. Ya. Baik ya, selalu baik ya. Iya, benar. Cantik sekali loh. Terima kasih pujiannya. Luar biasa. Ibu Vivin, jadi bagaimana kondisi bisnis di tengah pandemi ini? Kondisi bisnis terutama untuk bisnis kuliner itu jelas mengalami penurunan omset. Penurunan omset itu disebabkan karena satu, daya beli masyarakat menurun karena kan pendapatan masyarakat berkurang. Terus kedua, banyak ada kasus dari langganan atau restoran kafe itu mengalami penurunan kunjungan konsumen. Jadi para konsumen banyak yang tidak jadi ke restoran atau ke kafe. Jadi omset saya yang dari pendapatan kafe-kafe pun menurun. Terus karena jam buka restoran atau kafe juga dibatasin. Terus juga kan jumlah pengunjung yang datang pun ke restoran atau kafe dibatasin. Terus banyak juga kan kasus PHK atau banyak pegawai yang dirumahkan. Jadi kan mereka nggak ada waktu luang, banyak ada waktu luang lah istilahnya. Jadi mereka mencoba bisnis sejenis, jadi persaingan bisnis kita semakin ketat. Terus untuk penjualan juga kansnya untuk dapat penjualan itu lebih sedikit jadinya gitu. Ya, bisa kita lihat ada penurunan ya di awal pandemi itu. Iya. Kurang lebih berapa persen penurunannya? Kalau dari yang datang ke outlet dan untuk yang penjualan online itu kira-kira sampai hampir 50% ya. Hampir 50%? Iya, gitu. Kalau saat ini kan sudah mulai ada pergerakan, jadi mungkin aktivitas masyarakat juga sudah mulai biasa, masyarakat sudah mulai bekerja kembali. Itu sudah ada peningkatan dibandingkan dengan awal-awal pandemi? Kalau menurut saya malah yang di awal-awal pandemi itu masih belum terlalu ngefek ya, karena mungkin mereka masih mempunyai simpanan uang ya. Jadi kalau masa-masa sekarang mereka kan sudah sekitar hampir 10 bulan pandemi ini berjalan, mereka tidak tahu sampai kapan. Jadi mereka lebih menata uang yang mereka punya ya. Begitu kalau menurut saya. Saat ini masih ada ya, penurunannya justru makin signifikan. Makin keras penurunannya gitu. Bu Vivin, di tengah pandemi seperti ini tentunya kita ada usaha ya untuk tetap bisa bertahan, tetap bisa survive di tengah pandemi. Apa sih strategi yang dilakukan dari Vivin Brownies ini? Kalau strategi saya kan tetap mengutamakan kualitas dari produk, tidak pernah mengganti bahan. Saya kebetulan bermain di produk yang premium seperti menggunakan butter import, kayak gitu, coklat yang berkualitas, whipping cream, itu saya sama sekali nggak ganti. Terus harga juga saya nggak naikkan. Jadi dari sebelum pandemi sampai sekarang sesudah pandemi, walaupun bergejolak harganya bahan kayak telur atau apa itu, saya tetap masih menahan di harga yang sama. Terus udah gitu saya masih tetap menservis mereka dengan sistem free delivery area Denpasar dan sekitarnya dengan minimum order. Terus saya juga ngasih free masker buat mereka tapi dengan minimum order juga gitu. Itu sih ini saya servis saya kepada mereka yang tadi tetap menjaga kualitas ya, meskipun di pandemi ini juga banyak bahan-bahan bakunya juga naik ya. Iya, benar sekali. Ya, tapi ada promo khusus gitu Bu Vin untuk menarik, menggait pelanggan. Menggait pelanggan sih promo khususnya sih nggak ada sih, biasanya yaitu karena sekarang kan banyak saya banyak dapat dari para konsumen saya ya, terutama kalau di Vivin Brownies belanja 100.000 dikirim kemanapun di sekitaran Denpasar kita pasti free. Kalau yang lain belanja berapa begitu lebih banyak mahal ongkos kirimnya. Mereka kadang-kadang bilang begitu. Jadi itulah nilai plus saya gitu. Terus kadang-kadang saya kalau mereka belanja agak banyak gitu, saya kasih mereka free produk gitu. Iya, memberikan servis yang lebih ya, maksudnya. Jadi di tengah pandemi mungkin orang
terbebani dari ongkir. Ongkos kirim, iya betul Dibandingkan sekali, ongkos walaupun kirim. 10.000, 15.000, tapi kan lumayan buat mereka gitu. Iya. Kalau saya sama sekali saya tidak pernah membebankan ongkos kirim dengan minimum belanja 100.000. Ya. Nah, ini kan untuk produknya ini kan premium quality. Ini segmennya kemana, Bu Vivi? Kebetulan karena kan kelas premium, jadi pasti menengah ke atas. Jadi karena kan buat mereka yang terbiasa dengan bahan yang menggunakan butter, pasti mereka tahu dari wangi, dari rasa itu pasti berbeda. Iya, iya, iya. Artinya memang sudah punya segmen sendiri. Iya, ya? sudah punya Iya, segmen sendiri, langganan sendiri. Dan banyak yang bilang kalau sudah pernah mencicipi spesial produk saya, misal brownies panggang, itu pasti sudah tidak bisa pindah ke lain hati. Iya, ceritanya begitu. Iya. Sulit ya untuk pindah ke lain hati kalau Iya, sudah sudah rasa tahu dan rasanya, iya, kualitas dan tekstur, rasa, wangi itu tuh mereka sudah, kalau kangen brownies pasti carinya Vivin Brownies. Iya, iya. Nah, di tengah pandemi ini ada inovasi baru, berkreasi baru mungkin dari rasa-rasa, ada nggak inovasi-inovasi baru di tengah pandemi? Di tengah pandemi saya ada buat kalau untuk rasa brownies saya buat brownies coffee. Jadi untuk penggemar kopi itu saya masukkan campuran kopi di bubuk kopi asli dalam adonan brownies. Terus saya juga membuat dessert dingin, tiramisu sama cheesecake. Terus untuk produk yang ceritanya yang lagi ngetren, produk sehat lah ini, minuman sehat, saya buat fresh juice. Jadi dari bahan buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Ya, gitu. itu fresh juice itu dimunculkan saat di tengah pandemi ya? Iya, Ya. fresh juice itu dimunculkan saat pandemi dengan cheesecake dan tiramisu dan brownies coffee. Ya. Kita makin menyadari ya di tengah pandemi ini kita sepertinya dituntut untuk lebih kreatif dan Iya, inovatif. benar sekali. Iya, ya jadi mungkin kita tidak suka dengan situasi pandeminya ya, tapi Iya. justru kita dituntut untuk lebih Iya, inovatif lagi. bisa berusaha lebih lah, mencoba Iya, lagi. betul, yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan ya Bu ya. Iya, benar. Tapi karena di tengah pandemi aktivitas terbatas, Iya. ide-ide muncul. Iya, benar sekali. Bu Vivin, sejak kapan sih mulai berkecimpung di bisnis kuliner ini? Saya memulai bisnis Vivin Brownies ini di tahun 2014 awal Januari. Itu bermula dari awalnya saya bisa itu karena belajar sendiri ya, try and error. Itu awal nikah mama mertua bilang, kamu harus bisa karena kamu perempuan, kamu nggak bisa masak, nggak bisa jarit, nggak bisa urusan salon kayak gitu. Jadi dia langsung beliin saya mixer. Saya bilang, waduh, saya dibeliin mixer. Jadi saya waktu itu langganan majalah Sorry Femina ini. Jadi ada dari resep-resep itu saya coba terus, beli loyang lah, beli ini semua saya coba. Jadi tahun 2001 saya mulai mencoba. Awal nikah 2002 itu sudah fix saya bisa buat brownies, tapi saya nggak pernah jualan. Dari sana mereka bilang browniesnya Vivin beda, dibilang kayak gitu. Jadi terus tapi saya cuman brownies itu saya bawa kalau acara kayak arisan keluarga. Kalau melayat teman-teman minta, ayo Vin bawa brownies aja gitu. Terus 2014 itulah akhirnya saya bilang minta izin sama mertua sama suami, saya boleh nggak jualan. Akhirnya mereka bilang oke, boleh jualan tapi dengan satu syarat, tetap produksi di rumah, kamu yang cuma produksi, pegawai yang delivery. Akhirnya makanya saya pilih penjualannya berbasis online. Jadi saya share di Facebook, awalnya saya door to door bawa sampel ke para teman-teman gitu, acara-acara keluarga. Terus udah gitu dari sana baru dapat orderan, baru akhirnya saya berani ikut bazar. Akhirnya terus banyak langganan. Berkembang ya. Iya. Awal mula dari tuntutan mertua ya. Iya. Akhirnya bisa seperti sekarang. Nah, ini kan sesuatu hal yang baru ya Bu Vivi, ini tentu kan memulainya tidak mudah. Bagaimana memulai saat dari ketidak bisa sampai bisa seperti sekarang? Wah, itu benar-benar suatu proses ya. Saya jatuh bangun dari saya belajar untuk buat brownies original tanpa topping itu perlu berapa kali try and error itu. Habis itu sudah itu setelah anak-anak agak besar saya mulai dituntut sama anak-anak, mama pakai topping, ada keju, ada coklat. Saya mulai terus kreasi-kreasi saya brownies ram raisin itu yang di dalamnya ada campuran ram dan isi kismis itu beda banget gitu loh. Terus ada satu lagi yang favorit konsumen itu brownies duo cream cheese, bawahnya brownies, atasnya cream cheese. Satu lagi yang brownies green tea itu benar-benar tiga sama
sama yang coffee ini benar-benar punya saya try error sendiri gitu, sama strawberry lagi satu. Jadi ada 4 brownies rum raisin, brownies duo cream cheese, brownies green tea, brownies coffee, dan brownies strawberry. Itu benar-benar dari saya try error gimana dari mendapatkannya, iya biar pas adonannya, biar enak gitu. Jadi untuk proses promosi juga di sosial media itu pun membutuhkan sesuatu yang panjang ya, bukan proses yang bukan proses yang sebentar. Jadi saya seperti membrownieskan orang-orang itu susah ya. Iya, betul. Iya, benar. Mereka percaya dengan brownies itu, bahwa brownies itu selalu keras seperti itu. Tapi saya bermain di crispy melted brownies. Atasnya dia crispy, bawahnya dia lembut, di dalamnya dia lembut gitu. Sesuatu hal yang orang yang hebat pun ya itu juga belajar dari nol. Jadi teman-teman dan pemirsa di rumah juga jangan takut untuk mencoba ya. Iya, benar ya. sekali. Jangan takut untuk mencoba karena sesuatu yang baru itu memang belajarnya dari nol juga. Nah Bu Vin, ini kan juga ada store ya. Store-nya ada 2. Bagaimana penerapan protokol kesehatan ketika ada customer datang gitu? Penerapan protokol kesehatan di outlet itu satu, tetap menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus saya juga menyediakan di depan outlet itu selalu ada tempat untuk mencuci tangan. Di dalam outlet ada hand sanitizer. Terus sudah gitu saya dan pegawai pun menggunakan masker saat melayani konsumen gitu. Artinya sudah menerapkan protokol kesehatan ya? Iya, benar karena sekali. Situasi seperti ini kita harus saling menjaga ya. Iya, Tidak benar hanya sekali. mengharapkan customer datang, tapi kita juga bisa memberikan yang terbaik Iya, agar customer benar juga sekali. nyaman ya. Iya, benar sekali. Dan ya Bu Vivin, jadi saat ini kondisi masih belum normal seperti semula. Ada nggak harapan kepada pemerintah? Kalau harapan saya kepada pemerintah, hendaknya pemerintah bisa lebih cepat melakukan tindakan yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, terutama ekonomi Bali ya. Misalnya dengan membuka lapangan kerja pada yang tidak bekerja, terus membuka pelatihan, terus agar cepat membuka bandar internasional ya, dan memperlakukan visa on arrival lagi agar wisatawan yang akan datang ke Bali itu bisa cepat bisa datang dan lebih enak mereka berkunjung gitu. Iya, agar segera pulih ya perekonomian di Bali terutama karena sedih sekali melihat kondisi saat ini yang banyak yang tutup. Iya, harapan kita kembali normal ya. Iya, benar sekali. Kita rindu seperti iya, karena dengan mereka yang datang ke Bali kan ada uang yang masuk, ada perputaran ekonomian. Iya. Ya. Bu Vivin, saat ini di tengah pandemi seperti ini banyak teman-teman kita yang bergulat di dunia bisnis. Ada yang merasa down, tidak siap dengan adanya pandemi. Bu Vivin tetap semangat berinovasi ya. Bisa memberikan motivasi kepada teman-teman di rumah, mungkin silakan. Sebaiknya teman-teman tetap berusaha, pantang menyerah, tetap melakukan yang terbaik, menjaga kualitas produksi bahan itu, dan selalu menjaga konsumen memberikan pelayanan yang terbaik. Itu adalah hal yang utama. Karena dengan dengan semua itu kita bisa memberikan yang terbaik, konsumen pasti tidak akan pernah lari dari kita. Gitu. Iya, luar biasa. Tetap semangat dan memberikan servis yang terbaik ya kepada konsumen. Konsumen itu bagian dari nyawa dari bisnis. Iya, benar sekali. Harus memberikan pelayanan yang terbaik. Baik Bu Vin, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat ya Bu. Iya. Dan kita semua bisa melewati pandemi ini. Iya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Ayu Vivin Sulistiawidani, owner dari Vivin Brownies. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Saya tutup dengan pesan. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.